Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Beratan 3 Kota Surakarta, sekaligus mentor peserta orientasi Bapak Agus Priyanto. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Beratan 3 Kota Surakarta. Yang saya hormati narasumber pada seminar kali ini, yaitu Bapak Radian Yogatama, Sarjana Pendidikan, dan yang saya banggakan seluruh peserta seminar orientasi P3K yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Muhammad Habib Baikuni sebagai moderator pada orientasi pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara seminar orientasi P3K pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pemaparan dari narasumber. Kemudian acara yang ketiga tanggapan mentor. Acara yang keempat tanggapan dan saran audiens. Acara yang kelima simpulan, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pada pagi hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini dimudahkan, diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pemaparan dari narasumber. Kepada beliau Bapak Radian Yogatama, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Beratan 3, Bapak Agus Priyanto selaku mentor kami, selaku motivator kami dalam mengerjakan orientasi pada tahun 2025 ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Beratan 3 dan serta karyawan. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta, yang alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita tabakurkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada pagi hari ini dalam seminar saya, yaitu tentang peningkatan keterampilan menulis huruf hijaiyah bersambung dengan metode Iqra bil Qalam. Siswa kelas 3 SD Negeri Beratan 3 Surakarta tahun pelajaran 2024-2025.
Pada orientasi ini kami dikenalkan dan kami dipahamkan tentang nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, baik visi dan misinya serta SOTK OPD. Yang kedua, kami dikenalkan dan kami dipahamkan tentang nilai dan etika organisasi, yaitu khususnya kami berada di perangkat OPD, yaitu Dinas Pendidikan Kota Surakarta serta SOTK OPD-nya. Yang ketiga yaitu satuan unit kerja, yaitu di SD Negeri Beratan 3 Surakarta dan serta SOTK OPD-nya. Yang keempat yaitu rencana hasil kerja P3K, yaitu tadi tentang peningkatan keterampilan menulis huruf hijaiyah bersambung dengan metode Iqra bil Qalam siswa kelas 3 SD Negeri Beratan 3 Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Jadi orientasi kita antara kami Pak Kabid, Bu Erna dan saya sendiri, kami dipahamkan tentang 4 materi ini. Kami dikenalkan melalui video, kami dikenalkan melalui Zoom bersama perangkat daerah, yaitu Bapak Dwi dari BKD. Nah, supaya kami bisa mengenal nilai dan pemerintah Kota Surakarta itu bagaimana. Baik, kami mulai dari latar belakangnya dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Dan untuk melaksanakan tujuan nasional tersebut dibutuhkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu secara profesional. Maka perlu dilakukan pengembangan kompetensi sebagai bentuk pengayaan pengetahuan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut yang dilaksanakan secara sistematis dan integrasi. Selanjutnya waktu dan tempat. Waktu orientasi kami yaitu pada tanggal 16 Mei kemarin sampai dengan tanggal 26 Juni 2025. Tempatnya yaitu di SD Negeri Beratan 3 Surakarta. Selanjutnya kami dibekali tentang nilai-nilai etika pada pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama ialah visi dan misinya. Visi pemerintah Kota Surakarta yang pertama yaitu tentang mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera, dan diturunkan dengan 7 misinya, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan tata ruang infrastruktur, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat, mengembangkan tata kelola pemerintahan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga Kota Surakarta, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Yang selanjutnya yaitu SOTK OPD Kota Surakarta. Surakarta adalah kota budaya yang modern dengan peran penting dalam pelestarian seni tradisional seperti batik, wayang, karawitan, dan tari Jawa. Pemerintah kota mengusung visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh seorang wali kota baru, yaitu Bapak Respati Ahmad Ardianto. Dalam menjalankan pemerintahannya, wali kota dibantu oleh wakil wali kota beserta jajaran yang mengurusi beberapa bidang. Berikut adalah struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta. Yang paling atas beliau Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Respati, sampai yang paling bawah yaitu
dinas-dinas yang terkait di bawahnya. Selanjutnya yaitu disiplin P3K untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. P3K wajib mematuhi disiplin P3K. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. P3K wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya. Disiplin P3K meliputi yang pertama yaitu kewajiban ASN, yang kedua yaitu larangan bagi P3K. Yang pertama yaitu kewajiban ASN. Yang pertama setia dan taat pada Pancasila. UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang kelima menjaga netralitas. Yang keenam bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Yang selanjutnya yaitu larangan bagi P3K sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2023. Yang pertama, melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara. Yang kedua, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, merangkap jabatan di instansi lain. Yang keempat, terlibat langsung dalam organisasi kemasyarakatan. Yang kelima, tidak menjalankan tugas dan kewajiban. Yang keenam, tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, kami dibekali dengan nilai dan etika organisasi, yaitu OPD yang di bawah pemerintah Kota Surakarta, yaitu kami ditempatkan di Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang dikepalai oleh beliau Ibu Dian Rineta SD MSI, yang beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 7 Stabilan di depan SMP 4 Surakarta. Visi misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang pertama, visinya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Diturunkan di dalam misinya yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur sipil negara yang membidangi pelayanan. Tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu yang pertama, terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Tujuan khususnya ada 3, yaitu memberikan arah pengembangan bidang pendidikan di Kota Surakarta. Yang kedua, menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan pendidikan kurun waktu tahun 2021 sampai 2026. Yang ketiga yaitu memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun. Berikut susunan organisasi tata kerja atau SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang dikepalai oleh beliau Ibu Dian Rineta dan diturunkan menjadi 4 bidang pendidikan, yaitu bidang pendidikan dasar atau pendidikan SD, pendidikan dasar SMP, pendidikan dasar PAUD, serta bidang pengembangan pendidikan. Berikut adalah satuan unit kerja SD Negeri Beratan 3, yaitu
berada di alamat di Kidul Pasar RT 1 RW 5 Pajang Lawean Surakarta. Visi dari SD Negeri Beratan 3 yaitu terciptanya sekolah ramah anak, berprestasi, berkarakter, berakar pada budaya bangsa dan berwawasan lingkungan berlandaskan impact dan impact. Misinya diturunkan menjadi 6, yaitu menyelenggarakan sekolah yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi siswa, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman penghayatan perilaku yang mencerminkan budi pekerti. Yang keempat, mengembangkan budaya disiplin, bersih, dan ramah lingkungan. Yang kelima, menciptakan siswa yang berperilaku dan berpola pikir sesuai nilai-nilai budaya bangsa. Yang terakhir, menciptakan siswa yang cerdas dan berperilaku terpuji. Adapun tujuan SD Negeri Beratan 3 Surakarta yang pertama adalah mengembangkan sikap religius dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak. Yang ketiga, membangun budi pekerti, tata krama, dan karakter siswa yang berpedoman pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, mengembangkan potensi sekolah sehingga mampu berkompetisi di bidang kemajuan pendidikan. Berikut SOTK Unit Kerja SD Negeri Beratan 3 yang dikepalai oleh beliau Bapak Agus Priyanto selaku Kepala Sekolah, yang di bawahnya ada guru kelas dan guru mapel serta pramubakti dan administrasi. Yang selanjutnya ada rencana dan hasil kerja P3K yang kami angkat isu, yaitu masih banyak peserta didik SD Negeri Beratan 3 yang mengalami kesulitan dalam menulis huruf hijaiyah bersambung, yang merupakan bagian penting dari pengamalan ibadah dalam agama Islam. Proses pembelajaran yang cenderung monoton dan kurang variatif menyebabkan kurangnya minat dan keterlibatan aktif siswa dalam memahami materi praktik ibadah, khususnya dalam upaya belajar menulis huruf hijaiyah yang menjadi bahasa pokok dalam kitab suci Al-Quran. Rencana dan hasil kerja P3K kegiatan pertama, kami menganalisis alasan rendahnya kemampuan menulis huruf hijaiyah bersambung. Tahapannya observasi awal, tingkat pemahaman dan kemampuan menulis huruf hijaiyah, pengamatan langsung saat siswa menulis huruf hijaiyah bersambung ketika materi hadis tentang sholat berjamaah. Banyak anak yang belum memenuhi kriteria menulis huruf Arab tegak bersambung. Kegiatan keduanya melaksanakan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan menulis huruf hijaiyah bersambung. Tahapannya yaitu berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor kami Bapak Agus Priyanto mengenai pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, persetujuan oleh mentor dalam pembuatan media pembelajaran. Yang ketiga, membuat program pada pembelajaran pendidikan agama Islam yang kami komunikasikan kepada beliau Bapak Mentor, yaitu menggunakan metode Iqra' bil Qalam. Iqra' bil Qalam sendiri adalah metode pembelajaran membaca Al-Quran yang menggunakan antara pendekatan Iqra', yaitu membaca, dan pemanfaatan media tulis seperti papan tulis atau lembar kerja LKPD untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan membaca huruf hijaiyah secara sistematis. Pengertian Iqra' bil Qalam sendiri
yaitu Iqra berarti bacalah, merujuk pada metode belajar membaca Al-Quran atau yang kami biasa pakai yaitu buku Iqra yang diterbitkan oleh AMM Jogja. Bil kolam sendiri berarti dengan pena atau tulisan, artinya proses belajarnya dibantu dengan menulis huruf atau kata. Hasilnya terwujud kegiatan belajar menulis huruf hijaiyah bersambung dengan metode Iqra bil kolam. Kegiatannya mendampingi peserta didik dalam kegiatan keterampilan menulis huruf hijaiyah bersambung yang sebelumnya diberikan LKPD tentang huruf hijaiyah bersambung. Berikut adalah LKPD Iqra bil kolam yang kami berikan kepada anak. Yang awalnya anak kelas 1 dan anak kelas 2 itu pembelajarannya itu kita mengenalkan bentuk dan huruf hijaiyah itu sendiri. Nah, tetapi ketika di kelas 2 mereka belum paham tentang cara menyambung huruf hijaiyah dari awal, tengah, dan akhir. Karena huruf hijaiyah tersebut berada di awal, tengah, dan akhir itu berbeda bentuknya. Nah, di sini kami contohkan ada ba, waw, kaf, dan wawu. Nah, ini ada dua huruf hijaiyah yang kami contohkan penggabungannya. Nah, mulai dari dua huruf dahulu untuk memudahkan siswa untuk dalam mereka belajar tentang Iqra bil kolam. Karena Iqra bil kolam itu pada intinya adalah mengikuti garis putus-putus yang kalau biasa digunakan guru kelas 1 yaitu metode follow the line. Nah, biasanya guru kelas 1 itu mengenalkan huruf A, B, C, D dengan follow the line, tetapi pemenang Kota Surakarta mengenalkan dengan Iqra bil kolamnya, yaitu metode yang digunakan dalam belajar menulis huruf hijaiyah bersambung. Berikut contoh dua huruf hijaiyah yang disambung untuk anak-anak LKPD-nya yang kami berikan kemarin. Berikut adalah 3 huruf hijaiyah yang disambung dari awal, tengah, dan akhir. Nah, di sini dicontohkan bahwa dal ada dal itu ha ya, eja. Ada ja di awal, tengah, dan akhir. Karena kita mengenalkan dahulu, Iqra bil kolam itu mengenalkan dahulu huruf hijaiyahnya kepada anak. Nah, posisi ja itu di depan itu bentuknya seperti apa jika mau digabungkan dengan huruf selanjutnya. Jika di tengah itu bagaimana bentuknya jika mau dilanjutkan ke huruf berikutnya, dan diakhirkan dengan huruf ja itu bentuk hurufnya ja itu seperti apa. Kemarin kita mengenalkan ini bersama anak-anak kelas 3 supaya anak-anak kelas 3 itu menulisnya tegak lurus di atas garis, dan bentuk dari huruf hijaiyah tersebut posisinya ada di atas garis atau di bawah garis. Begitu kita pahamkan dahulu anak-anak tersebut tentang bentuk huruf hijaiyahnya. Jadi Iqra bil kolam tersebut adalah tujuannya adalah supaya tulisan anak-anak tersebut bisa tegak lurus sesuai dengan kaidah penulisan Arab. Hasilnya, kemampuan peserta didik terhadap keterampilan menulis huruf hijaiyah bersambung mulai nampak ketika dipraktekkan dalam penulisan di dalam buku tulis bergaris. Kegiatannya yaitu setelah diberikan LKPD tersebut, yaitu mengevaluasi peserta didik dengan metode yang digunakan. Berikut adalah presentasi dari kami tentang pengenalan Iqra bil kolam yang kami praktekkan di anak-anak kelas 3 SD Negeri Beratan 3. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Berikut
pemaparan dari kami kembalikan kepada pembaca. Terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan buat Bapak Wiyoto atas pemaparannya tadi. Langsung saja Bapak Ibu acara yang ketiga yaitu tanggapan mentor. Pada mentor kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuga dan Bapak Guru sekalian. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Yuga tadi, dengan mengangkat isu kurangnya pemahaman siswa tentang menulis huruf hijaiyah bersambung. Tadi saya rasa yang disampaikan Pak Yuga sudah runtut sekali, sudah mendetail, karena mengingat materi tersebut penting sekali bagi perkembangan, terutama dalam hal pembelajaran agama Islam bagi anak-anak, terutama lagi di kelas bawah, kelas dasar. Berangkat dari isu yang diangkat tadi, saya melihatnya sudah baik, sudah bagus, bahkan disampaikan alasan-alasannya. Dari permasalahan itu menggunakan pendekatan, banyak sekali pendekatan, dan pendekatan yang disampaikan oleh Pak Yuga salah satunya adalah metode Iqra' bil Qalam, dengan penulisan menebalkan huruf dari huruf yang transparan, dan hasilnya luar biasa, sudah baik, sudah nampak. Itu sesuai dengan pembelajaran yaitu ABCD, audien, behavior, condition, dan dikti, sudah masuk semuanya. Dan yang paling penting dari pembelajaran adalah tujuannya tercapai. Dan tadi dikatakan nyatanya hasilnya itu ada peningkatan. Jadi pemaparan di sini sangat menginspirasi kita semua, sangat membawa kita terus meningkatkan dari apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan pada anak. Di sini saya memberikan tanggapan pribadi bahwa ini bagus sekali untuk perkembangan berikutnya. Terima kasih. Itu Pak Yuga dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya acara yang keempat yaitu tanggapan dari audiens. Monggo Bapak Ibu, kalau ada tanggapan atau masukan apa yang dipaparkan oleh Bapak Adian Yogyakarta, monggo silakan. Bu Fitri, silakan. Terima kasih atas waktu diberikan. Saya menanyakan saja tentang hasil pemaparan dari Pak Yuga, bahwa ternyata metode Iqra' bil Qalam ini sangat potensial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam membaca Al-Quran juga jika diterapkan dengan tepat dalam kelas. Meskipun menuntut kesiapan lebih dari siswa dan guru, pendekatan ini memberikan dampak positif jangka panjang pada penguasaan huruf hijaiyah yang memang anak sekarang itu agak susah ya untuk menghafal, apalagi untuk menulis huruf bersambung hijaiyah. Saran saya sebaiknya kedepannya diterapkan saja dalam program PTA, baca tulis Al-Quran,
Terima kasih Bu Fitri atas tanggapannya. Barangkali ada tanggapan yang lain? Monggo Bapak Ibu. Sudah cukup ya? Kalau Bu Titi, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Saya sangat senang sekali dengan metode yang dilaksanakan oleh Pak Yangka ini dalam mengajar guru bicara bersama, karena metodenya ini melibatkan banyak indera, jadi bukan hanya indera penglihatan dan pendengaran, karena anak-anak selain melihat juga langsung menuliskan. Semakin banyak indera yang terlibat, artinya akan membuat anak lebih mudah mengingat, masuk ke dalam memori mereka. Selain itu juga metode ini merupakan pembelajaran yang komprehensif karena melibatkan aspek afektif, kognitif maupun psikomotorik. Saya ingin tahu Pak Yuda, bagaimana kalau mengajarkan anak-anak yang ketika mereka menulis, karena di kelas 3 itu ada beberapa anak yang masih kesulitan menulis huruf Latin biasa. Mereka menuliskan huruf abjad A, B, C saja terkadang masih belum begitu bisa baik, rapi atau pas. Bagaimana ketika mengajarkan huruf hijaiyah bersambung terhadap anak-anak tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Titi atas saran dan masukannya. Kami di kelas 3 kemarin kami mempraktekkan metode tersebut. Memang di kelas 3 itu ada beberapa anak yang memang spesial untuk kami dampingi dalam proses menulis tersebut. Ya. Prosesnya yang pertama ialah kita kenalkan dahulu dengan buku Iqra-nya dulu. Mereka paham dengan bentuk hurufnya dahulu, bahwa huruf alif, ba sampai ya itu bentuknya mereka paham dahulu. Pertama bentuknya dahulu. Lalu kami tulis di depan. Nah, tulis di depan, pahamkan anak, pahamkan bahwa penulisannya itu bagaimana. Huruf alif itu menulisnya dari atas atau dari bawah dulu. Nah, habis itu huruf ya itu bagaimana. Yang sulit itu memang mengajarkan anak-anak itu mengajarkan huruf to dan huruf do. Itu paling sulit mengajarkan anak-anak. Biasanya coretannya itu lebih besar daripada yang kita ajarkan. Nah, cara memahamkannya sendiri ialah dengan cara memang harus jangka panjang. Metode ini memang harus jangka panjang. Biasanya sekolah tersebut ada program BTA-nya. Jadi tidak hanya di kelas, jangka panjangnya itu tidak hanya di kelas, tetapi ditindaklanjuti melalui program BTA yang diusulkan Bu Fitri tadi. Memang metode ini memang jangka panjang. Jadi ketika kemarin saya lakukan di kelas 3 kemarin, memang hanya sebatas anak-anak tersebut kita mendampingi bentuknya dan karakter hurufnya itu bagaimana. Memang metode ini jangka panjang, Bu Titi, tidak 1-2 pertemuan, tetapi memang jangka panjang. Dan pendampingan siswa khusus tersebut memang jangka panjang yang harus menjadi PR saya di kelas selanjutnya. Maka tentu. Terima kasih. Ada tanggapan kembali? Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, acara selanjutnya yaitu simpulan. Monggo dari narasumber untuk menyimpulkan. Baik, dari penerapan metode tadi kami menyimpulkan bahwa penerapan metode Iqra bil Qalam dalam pembelajaran menulis huruf hijaiyah bersambung terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta SD Negeri Berata 3 dalam belajar menulis tegak bersambung sesuai dengan kaidah penulisan araf bersambung.
Melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif, siswa menjadi lebih antusias dan mudah memahami materi keagamaan, khususnya tata cara menulis yang mudah. Meskipun masih ada evaluasi dan PR bagi kami di jenjang selanjutnya untuk memperbaiki lagi tata cara menulis anak-anak dalam menulis huruf hijaiyah bersambung tersebut. Terima kasih atas pemaparan saya hari ini, semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara seminar orientasi P3K tahun 2025 dengan narasumber Bapak Rabian Yogatama, Sarjana Pendidikan. Semoga apa yang dipaparkan tadi sebagai motivasi kita untuk kedepannya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian acara seminar orientasi P3K pada pagi hari ini. Dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.